Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali dengan Mangun Jaya Channel di sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nah, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan satu apapun. Kita bisa menikmati atau sambil menonton tayangan kontennya Mangun Jaya Channel dengan begitu hikmat dan begitu tamat, sedulur. Nah, jadi gini, sedulur. Ini saking banyaknya request atau kesulitan keluhan para sedulur semuanya, dari cara merawat burung perkutut yang katanya sudah koar-koar, sudah birahi, tapi kenapa kok masih belum juga mengeluarkan suara anggungan yang begitu indah atau merdu, masih nutut-nutut, nggak mau bunyi yang los seperti itu, sedulur. Nah, makanya di sore hari ini insya Allah akan saya berikan sedikit tips cara untuk supaya burung perkutut itu cepat melepaskan suara anggungan yang indah atau yang begitu los atau keplong seperti itu, sedulur. Jadi gini, sedulur, sebetulnya burung perkutut itu awalnya sudah mau manggung. Kalau sudah birahi, insya Allah burung itu akan segera manggung. Tapi kenapa cuman sudah koar-koar, sudah nutut-nutut, tapi kenapa enggak lagi pula manggung dengan los atau dengan lantang seperti itu? Ya karena gini, sedulur, karena burung perkutut itu terkadang ada gangguan di pita suara, atau kadang kurangnya penjemuran itu pun jadi suatu masalah untuk menghambat ke gacornya untuk burung perkutut seperti itu. Jadi gini, kita bisa berupaya apabila kita punya pengalaman bisa kita pakai. Dan apabila sedulur semua belum begitu punya pengalaman untuk mengatasi burung yang sudah birahi tinggi, awalnya kita misal dari lolohan burung itu sudah birahi, usia sudah 1 tahunan, kenapa burung itu belum juga mau manggung gacor seperti itu. Nah, jadi di sore hari ini alhamdulillah Mangun Jaya Channel tergugah isi hati Mangun Jaya Channel untuk berbagi, untuk buat sedulur-sedulur pecinta kung mania semuanya. Karena insya Allah, karena dari awal dari berbagi kita bisa diberkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa diberi selalu kelancaran dalam rizki untuk mencari rizki untuk nafkah anak dan istri seperti itu, sedulur. Nah, ini pertama-tama kita untuk mengatasi hal yang seperti itu, apa yang dimaksud hal yang seperti itu akan saya ulangi lagi. Misal ada burung perkutut yang sudah birahi atau sudah koar-koar, atau sudah wek-wek-wer, ketika di usia 1 tahun rawatan dari lolohan, kenapa masih juga belum mau gacor? Nah, di sore hari ini Mangun Jaya Channel akan memberi tips atau sedikit berbagi dari cara mengatasi hal yang seperti itu. Caranya seperti ini, dulur. Caranya seperti ini. Sebentar, rokokan dulu. Caranya kita bisa menyediakan lepek, sedulur. Lepek seperti ini yang diisi air secukupnya, diisi air secukupnya. Lalu kita bisa ngasih kacang hijau, sedulur. Kita kasih kacang hijau. Kacang hijau ini secukupnya saja. Berapa burung yang nanti akan kita kasih, kita bisa rendam kacang hijau ini terlebih dahulu. Misal nanti burungnya 3, bisa kita sediakan 15 butir kacang hijau seperti itu. Kacang hijau kita rendam dengan air bersih tentunya, sedulur. Dengan air bersih, airnya dingin saja, tidak perlu air panas, tidak perlu air panas, jangan air panas, air dingin saja. Lalu ini yang tidak lupa cabai, sedulur. Cabai Jawa. Kita bisa menggunakan cabai seadanya. Cukup kita
memerlukan cabai satu aja, bisa kita potong-potong menjadi 3 bagian. Bisa kita potong-potong seperti ini. Lalu kita campur untuk direndam. Kita rendam seperti ini, sedulur. Nah, kita rendam seperti ini. Nah, bisa kita rendam seperti ini. Oke, kita rendam seperti ini saja. Jangan diulek ya, dulur. Jangan diulek. Cukup seperti ini saja. Cukup seperti ini saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini, dulur. Kita rendam seperti ini. Kacang hijau, cabai, dan air bersih. Nah, dan air bersih. Nah, jadi gini, dulur. Jadi apa nanti manfaatnya akan saya beritahu sekaligus manfaat dari satu persatu antara kacang hijau dan cabai. Oke, rendaman cabai dan kacang hijau nanti akan saya sampaikan. Ini sambil menunggu akan saya beritahu tips tata caranya. Dari rendaman tersebut kita sediakan lepek atau cepuk dengan air yang secukupnya. Lalu kacang hijau bisa kita masukkan ke dalam air, kita rendam secukupnya, apa menyesuaikan yang kita butuhkan. Lalu cukup satu cabai bisa kita sediakan, kita potong untuk 3 bagian. Kita rendam bersama seperti ini. Kita rendam, kita bisa merendamnya sampai 3 atau 4 jam. 3 sampai 4 jam, guys, Lur. 3 sampai 4 jam. Lalu setelah 4 jam, kacang hijau ini nanti akan dengan sendirinya dia akan mengembang menjadi agak lunak, sedulur, menjadi agak lunak. Maka setelah nanti kacang hijau ini lunak, cukup kita bisa melolohnya. Kita buang airnya, kita buang cabenya, cukup bisa kita lolohkan kacang hijaunya saja, sedulur, kacang hijaunya saja. Nah, gimana cara atau takaran untuk pemberiannya? Nah, kalau untuk burung perkutut yang usia 1 tahun yang belum mau manggung tapi sudah kowar-kowar, sudah birahi, masih juga belum manggung, cukup kita berikan 4 butir kacang hijau saja, jangan lebih. Soalnya kalau nanti lebih, biasanya itu kacang hijau akan dimuntahkan karena terlalu banyak. Oke, jadi cukup 4 butir saja untuk burung perkutut yang perkiraan usia 1 tahun atau rawatan 1 tahun dari lolohan. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk burung perkutut hasil dari suluan atau jaringan, atau lagi pula burung hasil pikat seperti itu, terotomatis burung itu sudah dewasa, kita bisa memperkirakan untuk pemberiannya kita bisa kasih 5 butir kacang hijau. Bisa kita kasih 5 butir kacang hijau untuk pemberiannya, guys, dulur. Saya kasih loloh 5 butir untuk yang dewasa. Bisa kita lolohkan, kita sambil bantu diurut supaya apa? Supaya mudah ketelan seperti itu, supaya mudah ketelan, sedulur. Nah, itu cara pemberiannya. Nah, untuk waktu yang tepat untuk pemberiannya itu seperti apa? Syaratnya untuk pemberian, wajibkan untuk pemberian itu kita kasihkan di pagi hari. Kita lolohkan di pagi hari. Ketika perkiraan kita bangun tidur atau bisa kita upayakan jam 6 pagi sebelum kita jemur, kita kasih atau kita loloh kacang hijau itu, dulur. Jadi kita bisa merendamnya ketika kita misal jam 3 malam itu bisa, atau pula kita bisa merendamnya jam 9 malam juga nggak apa-apa. Lebih lama lebih bagus karena kacang hijaunya akan lebih lunak dan mudah untuk dicerna. Makanya untuk pemberiannya bisa kita atur waktunya. Kenapa harus jam 6 pagi atau kenapa harus pagi? Karena satu, waktu kita meloloh kacang hijau tersebut, upayakan burung perkutut yang di dalam sangkar
itu makanannya kita ambil. Makanan kita ambil, lalu kita bisa mulai melolohnya. Untuk yang usia masih pautan, usia 1 tahun, kalau burung perkutut lokal usia 1 tahun bisa kita kasih 4 butir. Kalau untuk yang dewasa bisa kita kasih 5 butir. Seperti itu dulu, 5 butir. Nah, kenapa harus pagi? Karena waktu pagi hari, waktu-waktunya burung perkutut itu waktu makan pagi. Makanya kita kasih kacang hijau terlebih dahulu. Dan kita ambil makanannya atau cepuk makanan sekaligus makanannya. Supaya apa? Dengan tujuan ketika seusai kita loloh kacang hijau, burung perkutut itu akan merasa tenang. Meskipun tempat makannya kita ambil, burung perkutut sudah merasa kenyang. Dan lagi pula tujuannya mengambil makanan dari burung perkutut itu dan kita ganti meloloh ini kacang hijau, tujuannya burung perkutut itu sudah akan mulai kenyang dan tidak akan mencari makanan yang kita ambil. Itu yang satu. Yang kedua, lebih akan memaksimalkan untuk lebih menyempurnakan untuk mencerna, menyerap hasil dari lolohan kacang hijau tersebut, Lur. Dan yang ketiga, burung perkutut yang tadinya itu agak malas untuk mengeluarkan suara anggungannya, insya Allah karena mendapatkan gizi dari kacang hijau tersebut dan lagi pula mendapatkan rasa yang pedas yang berakibat panas pada pita suara sampai tembolok sampai proses pencernaannya, itu insya Allah itu sekaligus cabai itu bisa membuang lendir dari tenggorokan sampai saluran pembuangan. Jadi apapun yang dikandung di dalam perut sampai tembolok sampai perut burung perkutut, misal ada terlalu banyak lendir, insya Allah lendir itu akan keluar. Karena apa? Setelah kita loloh kacang hijau yang sudah kita rendam dengan cabai, burung perkutut itu akan mengalami berak air yang berlebihan. Nah, itu efeknya. Tapi sedulur semua tidak perlu kaget. Karena apa? Karena hasil dari pembuangan kotoran yang menghasilkan yang berair, kotorannya berair, itu nantinya juga akan cepat pulih. Karena apa? Mungkin sedulur semua sudah pada tahu untuk cara merawat burung perkutut, karena kita selalu menyediakan pecahan batu bata dan pasir laut, itu tentunya karena untuk membantu proses pencernaan pada burung perkutut. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa menyediakan atau memasukkan makanan millet. Untuk makanan burung perkutut kita bisa menyediakan atau memasukkan setelah jam 12. Kita kasih makanan, taruh makanan, cepuk makanan itu jam 1 siang. Oke, kita taruh jam 1 siang. Seperti itu, Dulur. Jadi nanti hasil dari rendaman atau lolohan kacang hijau itu akan lebih maksimal diserap ke tubuh burung perkutut, karena insya Allah cabai tidak akan meracuni, tidak akan membinasakan burung kita atau tidak akan merusak burung kita, karena ini fungsinya sangatlah bagus. Nah, dari metode di sore hari ini real, ini hasil perawatan Mangun Jawa Channel saya khususkan untuk burung-burung perkutut yang sulit untuk mengeluarkan suara anggungan. Meskipun burung itu sudah birahi dan sudah bekur-bekur keluar-keluar, sudah wek-wek-wer seperti itu, tapi masih juga belum mau mengeluarkan suara anggungan, Mangun Joyo selalu menggunakan tips seperti ini dulu. Seperti ini, insya Allah tidak lama kemudian burung panjenengan semua atau burung Anda semua akan segera mengeluarkan suara anggungan yang begitu lantang dan juga akan bisa menambah power suara pada burung perkutut. Karena gini dulu, karena burung perkutut biasanya pita suara yang belum terbiasa untuk mengeluarkan anggungan, itu biasanya pita suaranya lengket, agak lengket dikarenakan apa? Lendir yang berlebihan di bagian tenggorokan, Jadi untuk lidah burung perkutut pun akan merasakan begitu sangat pedas dengan khasiat cabai itu, Saudara. Dengan khasiat cabai itu.
maka dia yang akan rasa pedasnya akan merangsang burung perkutut kita mulai mengeluarkan suara anggungan yang begitu indah, dan semoga bisa kita menikmati bersama dengan suara anggungan yang begitu indah dari burung perkutut tersebut, ya. Dan untuk di sore hari ini saya kira untuk tips yang begitu simpel dan begitu mudah dipahami dari Mangun Joyo Channel, tidak perlu saya tambahkan untuk tata caranya, karena insya Allah sedulur semuanya akan mudah untuk memahami dan akan mampu untuk mencoba dan untuk mendapatkan hasil burung perkutut yang begitu mantap, ya, sedulur. Oke, saya kira cukup sekian. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa selalu ikuti konten-kontennya dari Mangun Joyo yang terbaru. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.